Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf resmi menjadi nahkoda baru pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2021-2026. Godaan politik praktis menjadi tantangan berat yang mesti dihadapi di era kepemimpinan Gus Yahya. Apalagi ada stigma relasi kedekatan NU dengan kekuasaan. Kepemimpinan Gus Yahya dalam menjaga NU dari arus politik praktis tentunya akan diuji oleh perhelatan politik di pemilu 2024 mendatang. Bagaimana sang nahkoda baru NU menjawab beragam persoalan? Sudah bergabung sore ini melalui sambungan Zoom Ketua Umum PBNU terpilih Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Assalamualaikum, selamat sore Gus Yahya. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Kami tahu Anda sibuk sekali. Pertama-tama kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Kita ingin langsung tanya Gus, hampir 1 minggu setelah Gus Yahya terpilih, bagaimana kemudian langkah rekonsiliasi di internal? Apakah kemudian Kiai Said Akil sudah bersedia menerima pinangan tawaran menjadi Wakil Rais PBNU, Gus Yahya? Ya sebetulnya bukan soal pinangan, bukan soal tawaran ya, karena ini yang mungkin kurang dipahami oleh teman-teman di luar NU, bahwa di dalam NU persaingan setiap kali muktamar seperti ini, kompetisi ya tepatnya. Dalam setiap muktamar seperti ini adalah sesuatu yang lazim, yang biasa dan dinikmati oleh semuanya. Jadi sebetulnya kalau orang-orang di luar selama ini mungkin mengkhawatirkan ada perpecahan, itu tidak terjadi sama sekali. Dan segala sesuatu sudah ini akan dibicarakan bersama. Oke, Gus, artinya nanti ke depannya akan tetap menawarkan kepada Kiai Said Akil untuk berkontribusi terhadap perkembangan NU ke depan di bawah era kepemimpinannya Gus Yahya, begitu? Ya jelas, kita rugi. Kita rugi kalau kehilangan Kiai Said. Beliau ini memiliki kapasitas yang luar biasa yang masih akan dibutuhkan ke depan. Jadi kita harus tetap bersama-sama. Oke. Gus Yahya, sebelumnya Anda sempat menawarkan konsep regenerasi di tubuh PBNU dan kabarnya Gus Yahya sedang menyusun struktur kepengurusan. Nah, kita ingin bocoran sedikit, apakah nanti struktur kepengurusan akan didominasi kader-kader muda di NU? Ya, secara keseluruhan pasti nanti kader-kader muda yang akan lebih tampil. Mereka yang terutama dalam arena eksekusi program ya, pasti akan didominasi oleh kader-kader muda, karena kita butuh energi yang besar ya, untuk melaksanakan agenda-agenda kita ke depan. Komposisinya berapa Gus untuk struktur kepengurusan? Apakah akan lebih banyak 70% didominasi oleh kader muda atau kader senior tetap ada berada di depan, porsinya lebih banyak begitu Gus? Tidak mematok, tapi di dalam NU itu ada satu kaidah ya, al-mukhafadhatu al-qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah, summal aslah summal aslah. Jadi kita tetap harus sambung antara generasi yang lalu dengan generasi yang akan datang, antara nilai-nilai yang diwariskan dengan apa yang akan kita inovasi-inovasi yang ingin kita kembangkan ke depan, sehingga selalu ada kombinasi antara generasi yang lalu dengan generasi yang kemudian. Oke, jadi tetap ada silaturahmi, tetap ada sambung menyambung antara generasi lalu dengan generasi yang sekarang. Masih, ya. Oke. Gus Yahya, kita ingin bocoran tadi pagi Gus Yahya sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, mungkin bisa dibocorkan apa yang dibicarakan sedikit? Ya hal-hal lazim saja, bahwa sudah muktamar dan saya terpilih sebagai Ketua Umum, jelas saya harus melapor kepada Presiden karena ya diakui tidak diakui. Nahdlatul Ulama ini bagian dari kepentingan nasional itu yang tentu menjadi perhatian Presiden. Sehingga ya saya harus lapor, saya laporkan saja bagaimana hasilnya, dan Presiden gembira mendengar pertama bahwa muktamar berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan sejuk dan solid, ya, dan juga kedua karena hal-hal yang didiskusikan di dalam muktamar itu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan kesepakatan-kesepakatan yang menjadikan prospek yang lebih baik untuk Nahdlatul Ulama ke depan, yang tentu saja pasti juga akan
memberi kontribusi kepada kehidupan bangsa. Oke, Gus Yahya, Anda mengatakan bahwa NU adalah bagian dari kepentingan nasional. Terpilihnya Gus Yahya tidak lepas kabarnya dari restu istana. Apakah memang sejak awal Presiden Jokowi merestui dan mendukung Anda sebagai calon ketua umum PBNU, Gus? Ya, pagi tadi itu pertama kali ya, sejak sekian tahun saya bertemu dengan Presiden dan komunikasi dengan beliau. Jadi sebelum ini apalagi menyangkut muktamar sama sekali tidak ada kontak. Dan kalau beliau merestui, ya alhamdulillah. Jadi ini itu tentu akan memudahkan kita membangun harmoni kerjasama dengan pemerintah. Oke, Gus Yahya, ini harus kami tanyakan ya, karena dalam berbagai kesempatan di dalam Muktamar NU, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa akan menjaga komitmen PBNU agar tidak terjebak di politik praktis. Nah, apakah kemudian Gus Yahya ke depannya selama 5 tahun akan melarang pengurus-pengurus NU yang memiliki jabatan di partai politik? Begini, itu kita punya dua. Jadi yang kita inginkan adalah bahwa Nahdlatul Ulama tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik. Nahdlatul Ulama secara institusional, secara kelembagaan tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik. Itu adalah keputusan muktamar pada tahun 1984 yang lalu di Bondo. Nah, kita bisa punya pilihan strategi di sini. Pertama, kita bersihkan semua yang bau-bau politik dari NU, ya, atau kita pilih cara yang lain. Kalau kita hitung, walaupun kita berusaha membersihkan semua yang berbau politik dari NU, tetap saja akan sulit untuk mensterilkan NU dari pengaruh-pengaruh politik. Nah, pilihan strategi yang lain adalah kita berbagi ruang dalam NU sehingga setiap pihak yang mungkin punya kepentingan yang berbeda-beda tetap punya tempat di dalam NU sehingga bisa saling mengontrol, bisa saling mengawasi sehingga tidak satu pihak pun yang akan memonopoli, mengkooptasi NU untuk satu kepentingan politik sepihak. Sehingga semuanya yang dihasilkan adalah kesepakatan bersama mengenai kepentingan bersama. Oke, Gus Yahya, berbagi ruang itu maksudnya bagaimana, Gus? Apakah kemudian tetap memperbolehkan pengurus di NU menjabat sebagai pengurus di partai politik? Artinya itu berbagi ruang? Ya, kalau menjadi pengurus di partai politik itu ada norma yang memang harus ditaati ya. Tapi ada tetap ada semacam peluang untuk siapapun yang punya cap politik untuk tetap ikut terlibat di dalam NU. Tapi tidak boleh hanya satu warna. Jadi semuanya harus mendapatkan kesempatan supaya nanti bahkan NU sendiri bisa menjadi semacam wahana untuk clearing house itu, untuk menyepakati hal yang berbeda dari kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan tentang kepentingan bersama. Oke, Gus Yahya, bagaimana kemudian Anda memandang relasi NU dan PKB ke depan, karena PKB dan NU sebelumnya sangat erat, bahkan ada pengurus PBNU yang menjadi pengurus PKB. Gus Yahya, bagaimana memandang relasi antara PBNU dengan PKB? Relasi NU dengan PKB itu saya kira alami sekali ya, karena dulu PKB sendiri diinisiasi bahkan dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Itu satu hal yang tidak bisa dihiraukan. Tetapi sekali lagi memang tidak boleh lalu NU ini menjadi alat dari PKB misalnya, atau dikooptasi oleh PKB, itu kan tidak boleh. Ini yang harus kita jaga. Jadi artinya tidak boleh ada satu warna partai saja yang ada di tubuh PBNU, begitu ya, Gus Yahya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Gus, setelah jeda, karena masih banyak persoalan dan juga visi misi ke depan yang ingin kami tanyakan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU 2021-2026. Gus Yahya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita.
Gus, selama ini NU diasosiasikan memiliki relasi dekat dengan kekuasaan. Banyak pengurus NU ada di berbagai jabatan publik di lingkaran kekuasaan. Bagaimana kemudian mengembalikan independensi dan menjadikan NU sebagai penyeimbang pemerintah? Ya, jadi kalau kita bicara tentang NU, ini ada dua dimensi. Ada dimensi organisasi, ada dimensi komunitas. Kalau kita bicara tentang orang NU yang dari komunitas, ya pasti akan banyak sekali yang ikut dalam pemerintahan. Nah, komunitas NU itu ukurannya adalah separuh dari seluruh populasi muslim di Indonesia. Jadi susah untuk mencari orang bukan NU, itu ya agak susah. Tapi kalau kita bicara tentang representasi NU sebagai lembaga, saya kira tidak. NU pasti harus mengambil posisi dalam jarak yang cukup dengan pemerintah, sehingga tetap siap mendukung agenda-agenda pemerintah yang bawa maslahat bagi masyarakat luas, bagi bangsa, tapi siap juga untuk memberikan kritik-kritik kepada pemerintah, membantu pemerintah untuk mengevaluasi kinerjanya. Oke, ini ada pernyataan menarik ya Gus Yahya yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj. Saya ingin bacakan. Kiai Said berpesan NU harus jadi organisasi mandiri yang tidak bergantung pada pemerintah. Kalau ada intervensi pemerintah, maka NU akan jadi organisasi murahan. Bagaimana Gus Yahya memaknai pesan dari pendahulu Gus Yahya itu? Ya, selama ini juga sebetulnya itu tidak terjadi ya, bahwa bahkan ketika Kiai Ma'ruf Amin yang mantan Rois Am PBNU menjadi wakil presiden, ya, kita lihat tidak ada sama sekali intervensi pemerintah ke dalam NU. Ya. Semuanya berjalan dengan alami. Ya. Di saat NU harus mengkritik, kita mengkritik. Di saat NU harus bekerja sama, kita bekerja sama. Karena jelas NU tidak bisa melakukan segala hal yang diperjuangkan itu sendirian. Ada banyak hal yang memang mau tidak mau harus dikerjakan sama-sama dengan pemerintah. Di dalam satu kerjasama yang tentu saja bermartabat. Nah, juga dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah peringatan yang juga penting supaya kita tidak terjebak ya, walaupun ada banyak orang NU jadi menteri ya, misalnya ya, kita tahu orang-orang yang menjadi representasi dari PKB misalnya itu ya saya kira seluruhnya NU lah ya. Kemudian bahkan adik saya juga jadi menteri misalnya gitu ya. Ya kita ini diingatkan ya, terima kasih sekali pada saya, peringatan yang penting supaya jangan sampai NU ini menjadi alat politik dari pihak manapun. Saya kira ini penting sekali. Insya Allah kita akan cek. Oke, NU jangan sampai menjadi alat politik bagi pihak manapun, tapi melihat relasi kedekatan Gus Yahya dengan Presiden, kemudian dengan adik Gus Yahya juga, apakah kemudian Gus Yahya siap kalau nanti mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa oleh PBNU tidak sesuai dengan kemaslahatan umat, Gus? Ya pasti, kalau kita lihat sekarang hasil muktamar saja ada sejumlah hal yang kurang lebih kritis terhadap pemerintah. Sekurang-kurangnya berupa desakan-desakan pemerintah kepada pemerintah ya. Desakan kepada pemerintah, misalnya untuk lebih memperhatikan tentang perubahan iklim ya, dan sebagainya. Saya kira ini merupakan tanggung jawab Nahdlatul Ulama dalam terus mengawal aspirasi yang sejati dari masyarakat kepada pihak manapun, kepada pemerintah, kepada partai-partai politik, kepada kalangan manapun. Oke, Gus Yahya, Muktamar NU kemarin meminta Rais Am PBNU terpilih Kiai Miftahul Akhyar agar tidak merangkap jabatan. Padahal saat ini kita tahu Kiai Miftahul Akhyar sedang menjabat sebagai Ketum MUI. Bagaimana kemudian Gus Yahya melihat rekomendasi Muktamar itu? Ya, itu adalah permintaan. Tentu tidak harus dilakukan serta-merta. Ya, kalaupun memang nanti Kiai Miftahul Akhyar akan mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI, tidak harus serta-merta ya, kita harus lihat bagaimana kebutuhan, bagaimana konteks realitasnya,
ya apa yang lebih penting dan terus ya. Kalau hasil ya sebenarnya ini sesuatu yang terbuka, Artinya dengan kondisi rangkap jabatan yang saat ini tidak ada masalah begitu ya Gus Yahya? Ya biasa masalah kan selama ini juga tidak pernah menjadi masalah. Oke. Gus Yahya, Anda dinilai sebagai ulama progresif yang mengutamakan kesetaraan gender di dunia internasional. Dengan kepemimpinan Gus Yahya 5 tahun ke depan, banyak kemudian kader-kader perempuan di NU yang berharap pemberdayaan dalam muslimat dan fatayat NU akan lebih dikedepankan. Bagaimana kemudian Gus Yahya memberdayakan kader-kader yang tergabung dalam muslimat dan fatayat NU ini lebih maksimal, Gus Yahya? Ya dengan strategi yang tepat, bahwa kita harus lihat realitas dari kader-kader itu sendiri di dalam organisasi dan juga realitas dari kaum perempuan di dalam komunitas Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, ke depan kita harus address persoalan gender ini dengan berbagai jalur strategi. Seperti misalnya strategi pelatihan dan strategi pemberdayaan ekonomi, strategi penguatan pendidikan dan sebagainya. Itu ada sekian jalur strategi yang bisa kita tempuh supaya kaum perempuan ini nanti bisa lebih berdaya, bisa mengaktualisasikan diri di ranah publik di dalam peran kemasyarakatan. Oke. Itu janjinya Gus Yahya ya, artinya kader-kader perempuan di NU akan lebih diberdayakan begitu ya selama 5 tahun ke depan. Insyaallah. Oke. Insyaallah. Ya, amin. Gus Yahya, terakhir ini soal isu radikalisme juga menjadi sorotan terus mencuat. Bagaimana kemudian Gus Yahya membawa peran NU di tengah isu radikalisme yang melanda negeri ini sampai nanti mungkin menjelang kontestasi Pilpres 2024? Ya, pertama-tama selalu saya tekankan bahwa dalam soal radikalisme ini kita harus menggeser perhatian kita pada yang lebih akurat tentang apa yang menjadi masalah. Selama ini orang menganggap radikalisme itu semata-mata soal teologi. Padahal sebetulnya radikalisme itu lebih merupakan pilihan politik daripada mazhab teologi. Nah, maka yang harus kita diskusikan adalah pilihan politiknya ini dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi realis. Ini yang pertama. Nah, dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi realistis ini, kita akan tahu bahwa politik identitas itu sangat bahaya bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat kita. Maka yang kita lakukan yang kedua adalah kita harus mengkampanyekan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dan kita harus bicara dengan semua pihak, semua stakeholder politik untuk janganlah gunakan politik identitas. Jangan eksploitasi identitas sebagai senjata politik. Oke, artinya PBNU akan berdiri paling depan melawan politik identitas yang nantinya dipakai oleh pihak-pihak tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 begitu ya Gus Yahya? Insyaallah. Ya. Oke. Terima kasih sekali atas waktunya Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, Ketua Umum PBNU 2021-2026 atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom, dan kami doakan semoga Gus Yahya bisa terus membawa perubahan yang lebih progresif dan juga transformatif di tubuh PBNU. Sehat selalu Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.